Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan video materi pembelajaran tema 7, subtema 3, pembelajaran 1, kelas 2 yang terdiri dari dongeng bebek versus cerpelek, pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat, dan menggambar imajinatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran terkait tema 7, subtema 3, pembelajaran yang ke-1, kelas 2. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Sebelum berdoa, ayo kita tepuk doa terlebih dahulu. Tepuk doa. Kawan-kawan, ayo duduk yang rapi. Tidak bercanda, tidak tertawa. Angkatlah kedua tangan, kepala ditundukkan. Ayo kawan, kita berdoa. Doa. Tidak henti-hentinya Bu Lita selalu mengingatkan untuk di masa pandemi ini kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, anak-anakku harus tetap memakai masker kalau keluar rumah. Kemudian yang kedua, usahakan untuk selalu cuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, selalu menjaga jarak. Nah, ketiga itu adalah dinamakan dengan 3M yang harus kita terapkan di masa pandemi seperti sekarang ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis dongeng bebek versus cerpelek. Kemudian yang tujuan yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali dongeng bebek versus cerpelek tersebut. Yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan mana ini pecahan setengah, mana ini pecahan sepertiga, mana ini yang pecahan seperempat. Tujuan pembelajaran yang keempat, peserta didik nanti mampu mensimulasikan, mampu mempraktekkan sendiri untuk membuat pecahan yang setengah atau yang 1/2, yang seperti apa, yang sepertiga, yang bagaimana, yang seperempat seperti apa. Tujuan yang pembelajaran yang kelima, peserta didik mampu memerinci langkah-langkah menggambar imajinatif. Tujuan yang keenam, peserta didik nanti mampu menggambar imajinatif itu. Materi yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, yang kita pelajari yaitu tentang dongeng bebek versus cerpelek. Kemudian yang kedua tentang pecahan. Yang ketiga tentang menggambar imajinatif. Ayo kita dengarkan dongeng dari Bu Lita dulu ya. Bebek versus cerpelek. Koloni bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpinnya. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun sedunia. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Hampir semua binatang mengetahui hal itu.
Begitupun dengan Cerpelai. Namun, Cerpelai sangat penasaran. Apa kabar itu benar? Cerpelai sendiri belum pernah melihat langsung kawanan bebek yang sedang bersama-sama. Saking penasarannya, Cerpelai pun mendatangi kawanan bebek. Cerpelai akhirnya melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum. Kompak sekali bebek itu. Tapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah, gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu, Cerpelai gencar mendatangi kaum bebek. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawannya. Bebek, lihat tuh pemimpinmu. Dia hanya membodohi kalian saja agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanannya, atau kau akan menjadi budak selamanya, ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun sia-sia rupanya. Bebek itu tidak mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain, mendatangi bebek lain, mengatakan hal yang sama. Tapi bagaimana anak-anak? Lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu seterusnya hingga tak terasa sudah semua bebek dia datangi. Namun tidak satu pun yang berhasil dia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan anak-anak, karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Datanglah seekor bebek. Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar, karena kami saling mempercayai satu sama lain. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek itu begitu kuat, begitu rukun. Akhirnya Cerpelai pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi. Memang benar, jika ada yang mengatakan bahwa bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Anak-anak pasti kepingin seperti bebek ya. Oleh karena itu, anak-anak juga harus rukun dengan teman-teman. Oke? Nah, setelah mendengarkan dongeng tadi, kita akan mengidentifikasi tokohnya, wataknya, pesannya bagaimana.
Tokoh itu yang seperti apa, Bu? Tokoh itu adalah pemeran, pelaku atau pemain dalam sebuah cerita. Tokoh biasanya berupa manusia bisa, hewan juga bisa, tumbuhan, bisa juga benda mati, contohnya bisa matahari, bisa juga sebagai tokoh. Nah, watak itu disebut juga dengan karakter, sifat dari tokoh tadi. Watak bisa diketahui melalui perkataan, perbuatan, atau terkadang disebutkan secara langsung dalam sebuah cerita itu. Kemudian amanat itu yang seperti apa? Amanat itu adalah pesan moral yang disampaikan dari penulis cerita kepada pembaca. Nah, setelah mendengarkan dongeng tadi, Bu Lita punya gambar ini. Siapa yang mau? Ada 2 anak yang mau gambar ini. Terus bagaimana? Gambar ini harus Bu Lita bagi 2 biar adil. Nah, Bu Lita lipat, kemudian Bu Lita potong jadi 2. Nah, satu bagiannya ini yang dinamakan pecahan. Kalau satu seperti ini adalah utuh, satu ya utuh. Nah, yang dibagi 2 ini namanya pecahan. Pecahannya berapa? Nah, sama halnya dengan Lani yang punya donat. Satu donatnya ini akan dibagi menjadi 3. Satu bagiannya bernilai berapa? Ayo coba kita simak video selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan pecahan? Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Contohnya, sebuah apel yang utuh dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian dari 2 potong dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2, dibaca setengah atau 1/2 atau 1/2. Masing-masing potongan nilai pecahannya adalah 1/2. Mengenal pecahan 1/3. Jika sebuah benda utuh dibagi menjadi 3 bagian sama besar, maka setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3, dibaca 1/3 atau 1/3. Perhatikan contoh berikut. Sebuah donat dibagi menjadi 3 bagian. Nilai pecahan salah satu potongannya adalah 1 per jumlah keseluruhannya ada 3, maka 1/3. Mengenal pecahan 1/4. Jika sebuah benda utuh dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4, dibaca 1/4 atau 1/4. Contoh, sebuah pizza dipotong menjadi 4 bagian. Berapa nilai pecahan salah satu potongannya? Maka nilai pecahannya adalah 1 per jumlah keseluruhan per 4. Berarti nilai pecahan satu potongannya adalah 1/4 atau 1/4. Nah, setelah kita menyimak video terkait dengan pecahan tadi, ayo kita coba. Coba anak-anak tentukan nilai pecahan dari bagian yang diwarnai. Kita coba yang nomor 1. Berapa kira-kira nilai pecahannya yang nomor 1? Iya, 1/4. Pinter sekali. Yang menjawab 1/4 dapat bintang senyum dari Bu Lita. Coba yang nomor 5, berapa yang nomor 5? 1/2. Bu, saya capek Bu, saya pengen jalan-jalan. Loh,
nanti setelah kita belajar ini dulu, nggih. Kalau begitu saya mau menggambar, Bu. Mau menggambar saya sedang jalan-jalan karena saya sudah kepingin jalan-jalan. Nah, jika kita ingin menggambar, kita saksikan dulu video menggambar imajinatif berikut ini. Gambar imajinasi. Kalian tadi, gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan imajinasi atau hayalan pelukisnya. Dengan kata lain, gambar imajinatif mencerminkan apa yang sedang dirasakan atau sedang dipikirkan oleh pelukis. Misalnya saat kita sedih atau rindu dengan kampung halaman, kita memikirkannya dan kita melukis suasana kampung halaman seperti pegunungan, pantai dan sebagainya. Atau saat kita merasa gembira atau senang, kita melukis suatu gambar yang membuat kita bahagia. Seperti menggambar permainan kesukaan, hewan kesayangan, pemandangan yang indah, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini ada beberapa contoh karya gambar imajinatif. Ada gambar pemandangan dengan air terjun, kupu-kupu yang cantik, kemudian ada gambar gedung sekolah, gambar rumah di dekat laut, gambar bunga matahari, dan juga gambar sketsa ikan. Bagus-bagus dan cantik sekali ya gambar-gambarnya. Kalian juga bisa menggambar seperti ini. Sebelumnya kita ketahui dulu langkah-langkah membuat gambar imajinatif. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Contohnya seperti buku gambar atau kertas gambar, terus pensil atau spidol, pewarnanya boleh cat air atau krayon. Kemudian yang kedua, bayangkan sesuatu yang kamu inginkan atau impikan untuk digambar. Nah, kalau sudah tahu apa yang akan digambar, selanjutnya kalian membuat sketsa atau pola gambar. Sketsanya dulu, biasanya kalian ini harus menggunakan pensil ya, supaya nanti mudah untuk dihapus-hapus kalau ada gambar yang salah, seperti itu. Kalau sketsanya sudah jadi, kemudian kalian tinggal tebalkan garis sketsa atau pola gambarmu dengan menggunakan spidol atau pulpen yang lebih tebal ya, supaya terlihat lebih rapi dan jelas warnanya. Kemudian kalau sudah kalian beri warna, boleh menggunakan krayon, spidol atau pensil warna, warnai dengan rapi dan menarik. Nah, itu tadi kalian sudah menyimak apa yang dimaksud dengan gambar imajinatif, bagaimana langkah-langkah membuatnya, bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini adalah Bulita tampilkan contoh gambar imajinatif yang sudah jadi ya. Bisa dilihat di atas ya, gambar contoh imajinatif yang sudah jadi. Setelah kita mempelajari tema 7, subtema 3 pembelajaran 1 hari ini, untuk mengecek pemahaman kalian terkait dengan pembelajaran yang kita pelajari hari ini, yuk kita coba kuis yuk. Nah, watak tokoh pada gambar di atas kira-kira apa? Itu kan bebek, suka mengadu domba. Kompak, Bu. Kita coba kompak. Pinter sekali. Kita lanjutkan kuis yang kedua. Perhatikan tabel di atas. Gambar yang menunjukkan pecahan 1/4 yang mana? Yuk, Bulita tunggu. 1 dan 3, Bu. Nah, kita coba. Pintar sekali untuk anak-anak. Kalian hebat. Setelah belajar tema 7, subtema 3 pembelajaran 1 hari ini, tentunya anak-anak merasa capek. Sebelum Bulita tutup materi pembelajaran hari ini, kita akan dengan menyanyi bersama. Memandang alam
Kita bersama berdoa dulu, nggih, anak-anak. Berdoa selesai. Tidak henti-hentinya Bu Lita selalu mengingatkan kembali untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama dengan memakai masker, kemudian kita cuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Yang ketiga, kita harus tetap menjaga jarak dengan siapapun. Nah, ini adalah 3M yang harus tetap kita laksanakan di masa pandemi COVID-19. Terima kasih Bu Lita ucapkan kepada anak-anak semua yang sudah bersedia mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat, salam sehat dari Bu Lita, semangat belajar, anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.